Ya, terima kasih sekali Melisa Karim dan juga Billy Gamaliel. Halo, selamat sore semuanya. Selamat bergabung dalam event Nanoverse Summit 2022. Mungkin ada yang sedari awal sudah bergabung dari jam 3 tadi, atau mungkin ada yang baru bergabung di panel discussion ketiga ini sengaja nih. Karena pada diskusi kali ini, saya Venilia Agik sebagai moderator, nantinya akan berbincang-bincang dengan para wanita yang udah jago banget deh kalau ngomongin soal investasi, baik di cryptocurrency, di NFT maksud saya, dan juga di investasi-investasi lainnya. Nah, itu dia kenapa pada diskusi kali ini temanya adalah Feminine Energy to the Moon, yang akan dilakukan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan juga secara garis besar, dalam sesi ketiga ini kita akan berdiskusi tentang keragaman gender dalam berinvestasi, kemudian juga proyek dan keterlibatan NFT yang dipimpin oleh para wanita, dan selain itu juga unlocking the power of women in investment, alias kita bakalan membedah sejago apa sih para wanita kalau berinvestasi. Dan diskusi pada panel ketiga ini seluruhnya akan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Dan tentunya juga kalian semua Nanobyte Squad berkesempatan untuk bertanya dengan narasumber kita pastinya. Nanti ada sesi khusus untuk kalian, dan untuk pertanyaan terbaik nantinya kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih total 600 USDT untuk 6 orang pemenang. Dan cara bertanyanya langsung saja melalui G-Form yang sudah dipin oleh tim kami di kolom komentar yang ada di YouTube. Dan kalau begitu, untuk memulai diskusi pada panel ini, saya akan memperkenalkan para panelis kita. Ya, yang pertama kami memiliki Kartika Sutandi atau yang akrab disapa Cuai. Beliau adalah seorang Chief Marketing Officer dari Jarvis Asset Management dan juga merupakan investment expert. Beliau juga bersertifikat sebagai Chartered Financial Analyst yang sudah berkecimpung di pasar saham dalam waktu yang cukup lama, tepatnya sejak tahun 90-an. Dan selanjutnya juga, panelis kedua, kami memiliki Agatha Carolina yang merupakan pendiri dari Moonstore dan seorang NFT enthusiast. Beliau ini memiliki latar belakang pendidikan bergelar sarjana arsitektur dari Universitas Parahyangan dan memiliki gelar Magister Desain Interior dan Tata Ruang di Chelsea College of Arts, London. Ya, dan panelis kami berikutnya adalah Felita yang merupakan direktur dari Koinvestasi, yaitu sebuah media terkemuka di Indonesia yang berfokus untuk mengedukasi masyarakat tentang cryptocurrency dan juga blockchain. Di mana karir Felita ini sendiri di Koinvestasi dimulai sejak 2018. Dan panelis kita yang terakhir pada diskusi di topik ketiga ini adalah Bianca Belnadia yang merupakan direktur dari Love Bonito Indonesia, dan beliau ini juga merupakan seorang NFT enthusiast lulusan dari The Fashion Institute of Design and Merchandising. Oke, kalau begitu sudah saya bacakan tadi background dari seluruh panelis kita. Sekarang saatnya saya ingin menyapa dulu nih semuanya, yaitu ada Mbak Cuai, ada Felita, Agatha, Bianca. Halo, selamat sore semuanya. Halo. Hai. Halo. Apa kabarnya semua? Baik. Baik, kalau begitu ini Mbak Felita tidak asing nih ya, kita sudah pernah bertemu secara virtual ya Mbak, tetapi benar. yang berbeda. Nah, kalau yang lainnya kita baru bertemu di sini, untuk itu saya pengen ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang lebih jauh lagi nih mengenai investasi. Saya akan memulai panel diskusi ini dengan Mbak Cuai nih. Mbak Cuai, menurut Mbak bagaimana sih peran wanita saat ini dalam berinvestasi? Udah banyak nggak sih yang tertarik atau baru sedikit nih yang mencoba? Gua rasa sih udah banyak ya. Halo, dengar nggak? Dengar, suaranya sangat jelas. Oke, gua rasa udah banyak kan. Sebenarnya dari dulu bagian investasi kan selalu jatahnya emak-emak. Dari taruh deposito di bank, terus beli segala jenis investasi, biasa kan emak-emak yang naruh duit. Jadi aku rasa dengan semakin modern dan more women are being educated, I think sekarang cewek juga nggak kalah sama cowok ya kalau dalam investasi. Oke, apalagi justru tadi Mbak juga bilang ya, justru wanita ini nggak bisa dengar cuan, langsung paling depan ya Mbak ya.
Dengar boro-boro cuan sale aja lari. Oke, Velita gimana nih? Setuju nggak sih Velita kalau ternyata udah lumayan banyak nih para wanita yang tertarik dalam berinvestasi? Setuju. Sebenarnya mungkin nggak kelihatan aja kali ya ke publik karena yang berani ngomong itu biasanya yang cowok-cowok. Tapi sebenarnya in the background karena memang kerja di industri kripto, kita ngelihat aku secara pribadi ngelihat banyak banget kok cewek yang juga berkecimpung di dunia investasi. Seperti contohnya Amy Wu, kepala dari FTX Ventures, lalu ada juga Gwendolyn Regina dari investment directornya BNB. Jadi sebenarnya udah banyak banget, cuman memang nggak muncul aja ke kamera gitu. Yang muncul ya yang cowok-cowok gitu. Oke, meskipun nggak muncul, tetapi bukan berarti kita para wanita ini tidak tertarik berinvestasi atau tidak berinvestasi sama sekali, bukan begitu ternyata ya Mbak. Cuman Betul, mungkin makanya ada panel ini kan. ya benar sekali, setuju. Mungkin juga exposure-nya untuk para wanita-wanita ini mungkin tidak disejajarkan atau belum terlihat, tetapi dengan adanya Nanoverse Summit 2022 ini akhirnya terlihat nih, apalagi dengan panel discussion ini Feminine to the Moon. Nah, selanjutnya nih Mbak Cuai, aku mau tanya, apa sih Mbak sebenarnya fitur atau hal yang akan sangat membantu nih untuk para investor, khususnya perempuan untuk memilih platform investasi? Misalnya kalau gue ya maunya sih satu platform bisa kelihatan semua duit gue di mana. Jadi misalnya nih, kita kan main saham, main kripto, terus kita ada saham luar, terus kita beli reksadana. Gue maunya tuh lo jangan pindah-pindah platform lain gitu kan, satu platform buka, lu punya investment asetnya berapa, jadi kan lu sekali lihat tuh langsung lihat your total wealth kan, total aset lu. Terus lu mau misalnya if you think that today gue mau beli kripto tinggal pencet aja kan, daripada lu buka app, pusing. Pokoknya satu app semuanya ada. Ibaratnya portfolio kita. Iya, gitu. Terus kalau kita punya multiple account di multiple sekuritas, kok bisa dirangkum jadi satu lebih enak lagi. Soalnya kadang lupa nih barang gue ada di sekuritas mana gitu. Terus waktu jualan ketinggalan. Bener-bener, kirain nggak ada duit ya Mbak, ternyata portfolionya ada di aplikasi yang satu lagi ya Mbak. Iya, jadi kalau bisa jadi satu lebih enak. Apalagi kalau pakai pocket antara saham sama kripto tinggal digeser gitu, waduh itu lebih bahagia lagi. Bener sih gitu. Dan juga jadi duitnya bisa pindah kiri kanan gitu. Jadi duitnya bisa pindah kiri kanan, kayak di Nanoverse ya Mbak ya, kita bisa berinvestasi di saham luar, kemudian juga kita bisa memasukkan cryptocurrency juga kalau mau membeli atau mau menjual ya Mbak ya. Iya, tinggal sambungin ke saham aja tuh si Nanoverse. Oke, ditambahin lagi nih Mbak ya, mungkin saham di nasional maksudnya gitu ya Mbak? Iya, yang Indo punya saham gitu, jadi sekalian kan buka satu app semua bisa. Oke, setuju. Jadi kita nggak banyak-banyak ngedownload gitu Mbak ya, jadi nggak. Ya, jadi lo punya comprehensive view where is your money. Terus secara alokasi aset, kan kita kan kayak bisa 70% saham, 30% kripto, ya kan? Atau kita 60% saham, 30% kripto. Terus 10%-nya nggak tahu lah, masuk mungkin US market gitu kan. Kalau lu satu apps kan enak. Jadi kalau lu mau ganti alokasi weighting within the investment portfolio kamu, lu tinggal ya, oh ya gue saham mungkin Indo sahamnya kebanyakan, kurangin masukin US. Kan lebih enak. Gak usah ganti-ganti. That's really good idea loh Mbak, jadi benar, jadi saham US ibaratnya saham Indonesia, mau reksadana, mau cryptocurrency, mau NFT pun, seenggak-enggaknya kalau misalkan ada di satu wadah tuh kita juga jadi mudah bagi para pengguna gitu ya Mbak. Terus lu bisa dihitungin kan portfolio sekarang diversifikasinya gimana, 30% apa, 70% apa, jadi for us 2 minutes, kalau yang lebih canggih lagi bisa hitung beta gitu kan, bisa hitung beta portfolio kita towards market atau gimana kan lebih enak, lebih gampang aturnya. Oke, memang ya dari menjadi investment expert dari tahun 90-an sangat detail sekali ya maunya ya. Langsung semuanya dijabarin. Oke, kalau begitu Mbak Cuai. Dan selain membicarakan mengenai cryptocurrency, dan saya juga yakin pasti banyak sekali nih yang ingin saya untuk membahas mengenai NFT. Apalagi nih NFT belakangan nih menjadi sesuatu yang happening banget di Indonesia. Semua lapisan masyarakat membicarakan hal ini. Nah, kalau membicarakan soal NFT ini, sepertinya saya akan langsung berbincang-bincang dengan Mbak Agatha terlebih dahulu. Dan nanti saya akan berbincang-bincang dengan Mbak Bianca. Halo Mbak Agatha. Halo. Ini mungkin seumuran saya panggilnya Agatha aja kali ya. Ini Agatha sebenarnya sedang ada masalah dengan backgroundnya, jadi berbeda sendiri ya Mbak ya?
Maaf, nggak ada Di kendala. bulan yang mana nih Mbak Agatha nih ya? Yang pasti tetap to the moon. Yang pasti tetap to the moon, terserah di moon yang mana, yang pasti to the moon. Oke, Agatha. Agatha ini kan sudah berkecimpung di salah satu NFT project bernama Avarik Saga. Sebenarnya apa sih yang ngebuat kamu terlibat dalam proyek NFT ini? Dan kalau nggak salah juga kamu perempuan sendiri nggak sih di project tersebut? Iya, sebenarnya Avarik Saga itu menarik banget karena itu udah lumayan early ya. Jadi waktu itu masih di bulan Oktober kira-kira ya. Di bulan Oktober tahun lalu, saat itu kayak NFT players di Indonesia mungkin belum sebanyak sekarang. Dan project di NFT yang di launching koleksi kayak generative art yang udah di launching dari Indonesia saat itu baru SSS gitu. Jadi aku dengar NFT itu waktu itu baru banget gitu dan juga nggak ngerti, bukan yang kayak udah paham ya kayak apa sih NFT gitu. Jadi tapi udah tertarik karena aku suka art dan NFT salah satunya banyak ngomongin tentang art karena waktu itu generative art gitu. Jadi waktu itu lagi ada opening Atmos, terus aku ngobrol-ngobrol sama Jejo dan dia ngajakin gitu, mau belajar nggak tentang NFT? Ya udah, akhirnya kita ngobrol banyak tentang NFT. Sampai akhirnya aku ngenalin dia ke partner aku, Nick Yuda, dia web developer. Dan akhirnya kita, oh yaudah kita coba aja, kita develop satu NFT bareng-bareng gitu. Dan seru banget ternyata, dan kita banyak banget belajar dari Avarik Saga itu gitu. Oke, memang proyeknya adalah di Avarik Saga, tetapi sebelum itu ternyata Mbak Agatha juga memang sudah into art gitu ya secara general, itu dia kenapa berkecimpung juga di Avarik Saga ini. Iya. Oke, selanjutnya Bianca ini juga merupakan NFT enthusiast, tapi saya pengen tahu nih, kan Bianca nih selain menjabat sebagai female lead dari salah satu fashion bisnis terkemuka di Indonesia, kita tahu Bianca juga mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga. Pengen tahu dong gimana sih cara menyeimbangkan waktu untuk urus bisnis, untuk urus suami dan juga anak, tapi juga bisa tetap up to date mengenai dunia investasi secara keseluruhan setiap harinya. Hai, kayaknya kalau untuk aku, kebetulan kalau aku kan bukan day trader atau bukan mungkin nggak seperti Joy atau Felita gitu ya. Jadi mungkin kalau aku kan datang dari background bisnis yang bisa dibilang lebih konvensional. Yang penting untuk aku tuh lebih mengerti trading profile aku tuh seperti apa. Jadi kalau aku tahu aku tuh bukan day trader, bukan full time trader, aku ada bisnis lain, aku juga ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami gitu. Jadi banyak ya schedule-nya ya. Iya, jadi kan nggak committed untuk trading as part of my full time job gitu. Jadi mungkin find out what works for me, yaitu such as dollar cost investing in crypto gitu kan. Jadi mungkin udah ada alokasi yang aku mau alokasiin tiap minggu atau tiap bulan untuk masuk untuk investasi, dan aku nggak selalu harus masuk paling rendah dan jual paling tinggi, tapi selalu masuk sedikit-sedikit yang menjadi itu suatu tabungan bisa dibilang ya. Jadi mungkin untuk aku itu aku udah fine beberapa kali, dan ini mungkin dollar cost averaging itu sesuatu yang works for me. Kedua, untuk ngelihat crypto market yang dynamic, pastinya punya komunitas atau punya teman-teman yang trader juga. Jadi kadang-kadang lagi tinggi nih, coba mau jual nggak, ikutan gitu kan. Jadi ada yang ingetin gitu. Kadang-kadang kita kan juga nggak ngelihat market dipantengin 24 jam gitu kan. Dan ketiga, pastinya gunakan aplikasi yang trading yang gampang banget menurut aku. Jadi kalau lagi kesempetan atau lagi kesambilan bisa ngelihat kayaknya oke nih buat beli gitu. Jadi bisa sambilan gitu kan. Jadi menurut aku 3 hal ini yang bikin aku mulai bisa lah masuk ke dunia investasi atau trading crypto in particular. Oke, berarti lebih ke long term investor ya. Itu dia kenapa tidak mengganggu juga waktunya sebagai pebisnis, tidak mengganggu juga sebagai ibu rumah tangga juga. Oke, I see. Nah, sekarang saya pengen balik lagi nih ke Cuai. Tadi kan udah cerita juga nih kalau ternyata cukup banyak para wanita yang terjun di dunia cryptocurrency, di investment juga. Tetapi seserius apa sih sebenarnya para wanita ini terjun di investasi secara general, baik para wanita yang bekerja kantoran, woman entrepreneur, kemudian juga sampai ibu rumah tangga. Apakah targetnya memang menjadikan investasi ini sebagai passive income atau seperti apa? Yang jelas orang mau invest ya mau cuan kan.
kalau invest rugi ya buat apa gitu kan. Jadi ya gue rasa semua orang pasti ingin dari investasinya tuh ada buahnya, ada hasilnya. Kalau your skill is good enough, investasi nggak cuma jadi passive income, it's becoming main income kan. Oke. Tinggal skill lu aja levelnya seberapa. Soalnya kalau skillnya nggak bagus jadi other expenses malahan, loss. Ya, nah tapi kalau ngomongin masalah skill kan ini sangat luas banget nih. Nah, ya, kalau soal tersebut, kalau kita misalkan langsung masuk aja bisa jadi uang kita tidak cuan malah berkurang kan? Gitu. Iya, other expense jadinya. Ya, jadi skill ya, kalau aku kan saham ya, yang gue tahu bener itu kan tentang saham. Kalau saham tuh ya gampang, fundamental, technical, flow, macam-macam lah ilmunya. Kalau di kripto ya karena nggak ada earningnya, karena nggak ada PE, nggak ada EPS ya kita pakainya kebanyakan technical analysis, ya kan. Kalau NFT jujur aku nggak gitu main, karena nggak ngerti jujur aja. Jadi yang main tuh my partner untuk NFT. I see, seperti itu. Jadi harus ada technical analysis. Oke. Nah, tapi Feni juga pengen nanya nih sama Velita nih. Kalau ngomongin soal technical analysis dalam berinvestasi, biasanya nih ya, yang banyak ngulik soal technical analysis nih selain cuai, biasanya kebanyakan adalah para laki-laki nih. Nah, kenapa sih? I actually nggak bisa technical. Ada orang yang kerjain technicalnya. Oke, nah kenapa sih para wanita itu sepertinya kayak kurang tertarik untuk mengulik lebih dalam mengenai technical analysis, Velita? Sebenarnya itu tergantung masing-masing personal ya, jadi nggak semua wanita nggak tertarik juga gitu. Di timku ada kok memang yang dia ibu rumah tangga juga tapi aktif sekali tradingnya dan memahami betul technical analisa. Jadi ya sebenarnya tergantung aja sih sama orangnya apakah dia mau belajarin, karena belajar technical itu kan cukup lama ya waktunya. Kamu harus belajarin mulai dari support resistance, lalu beberapa indikator-indikator penting, lalu nanti beberapa pattern. Jadi memang waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari itu biasanya memang cukup lama. Dan kenapa banyakkan cowok? Karena mungkin cowok ini lebih intuitif ya kalau melihat soal pergerakan harga dan juga lebih pede mungkin. Oh ya, nanti harganya bergerak nih ke sini gitu. Tapi sebenarnya tergantung masing-masing personal sih. Aku melihat kok banyak wanita atau cewek-cewek yang memang sebenarnya jago juga gitu, nggak kalah jago malahan daripada yang cowok-cowok. Mungkin ya balik lagi, tapi nggak muncul aja gitu karena ya kurang pede mungkin, atau biasanya kalau di kripto itu kalau cewek-cewek muncul biasanya langsung diledek-ledekin gitu. Jadi mungkin stay low profile aja, yang penting cuan gitu kalau kata Kak Cuai. Yoi, karena kalau cuan mending diam-diam, karena kalau nanti kita bilang-bilang pada mau bagi-bagi ya langsung ya. Oke, tapi sejauh apa sih wanita ini harus paham dengan level analisis secara teknikal tertentu? Tadi kan udah sempat nyebutin juga ada support lah, resisten dan segala macam yang kayaknya memusingkan dengernya aja gitu. Kita sejauh apa sih harus paham mengenai hal tersebut, Velita? Sebenarnya kalau aku di kripto ya mungkin beda sekali dengan di saham juga. Di kripto itu sebenarnya technical analysis memang play a big part, tapi at the end of the day utility atau use case itu yang paling bermanfaat gitu. Jadi kita lihat kalau misalnya kita melihat satu project kripto yang mau kita investasikan, biasanya itu kita bedah dulu secara fundamental. Kayak foundernya siapa, apakah kredibel, lalu projectnya tujuannya untuk apa, apakah benar-benar utility-nya ini valid atau hanya dibuat-buat aja, lalu secara teknologi yang digunakan apakah benar-benar bisa mensupport solusi yang ingin diciptakan. Jadi kita bisa melihat dari fundamentalnya dulu tanpa perlu paham teknikal, baru nanti kalau misalnya kita sudah yakin gitu, oke, secara fundamental aku yakin sama project ini, aku yakin ini kedepannya use case-nya cukup kredibel, gitu, ya udah kita investasikan. Cuman mungkin balik lagi ya, balik seperti kata Kak Bianca tadi, jadi kita dollar cost averaging kalau misalnya kita nggak yakin atau nggak terlalu paham teknikal. Jadi itu salah satu cara untuk investasi yang kita nggak perlu paham teknikal, tapi dengan kita perlahan-lahan nyicil, beli sekali, beli 2 kali, tapi di harga yang berbeda, itu nanti kita akan dapat harga terbaiknya. Dan ujung-ujungnya kalau misalnya kita cukup sabar gitu ya, kita bisa cuan. I see, cukup sabar kita bisa cuan, karena banyak banget yang sekarang kan karena cryptocurrency itu juga fluktuasi sekali dan juga banyak yang pengennya masuk, aduh pengen cuan besok, itu nggak mungkin ya, jadi harus sabar nih ya, mungkin seperti Bianca dan juga Velita. Dan selain itu juga nih Velita, sepertinya belakangan-belakangan ini kan banyak sekali nih token-token lokal yang bermunculan, seperti apa sih local community melihat hal tersebut? Ini pertanyaan yang cukup bagus ya, karena aku setiap hari memang
dengerin semua dari komunitas, karena kan Koinvestasi juga punya komunitas, entahlah di YouTube, entahlah di Instagram, entahlah di Telegram gitu. Jadi kalau point of view-nya terhadap token lokal itu kita cukup community sekarang ya cukup skeptis karena memang industri kripto di Indonesia ini belum sematang industri kripto di negara lain. Jadi kita bisa lihat dari 2020 sampai 2021 tuh kita ngeliat banyak banget investor baru yang masuk. Jadi tahun 2021 aja investor kripto itu mengalahkan jumlah investor saham di angka 6 sampai 7 juta orang gitu ya. Jadi ketika makin banyak pendatang baru yang benar-benar biasanya baru awam gitu, baru belajar. Nah, dengan adanya token-token baru ini kita cukup skeptis karena waktu itu sempat pernah, kalau nggak salah tahun lalu itu ada token lokal dibuat sama dev lokal, tapi ujung-ujungnya rakpul, mereka cabut dananya, kabur dengan berbagai banyak banget lah investor yang kehilangan dananya gitu karena mereka cabut. Nah itu yang membuat komunitas itu agak-agak skeptis sama project lokal. Jadi menurut aku yang paling penting di sini adalah kita buktikan aja will see dengan adanya project lokal yang memang industrinya sudah grow, pemain baru masuk gitu. Kita lihat aja apakah memang bisa sesuai dengan roadmap yang diciptakan, bisa sesuai dengan plan yang sudah direncanakan. Gitu. Apalagi ada NBT, lalu ada beberapa token lokal lainnya yang juga sudah masuk ke pasar, itu justru menurutku bisa membuat Indonesia ini bisa cukup bersaing lah nanti di industri global kripto gitu. Oke, jadi seenggaknya kita akan melihat nih ke depannya seperti apa sih, karena token-token lokal juga semakin berkembang juga belakangan ini dan juga banyak yang menjanjikan hal-hal positif juga, tetapi kita akan lihat dalam beberapa tahun ke depan, tepatnya jangan dalam waktu yang singkat ya Felicia ya. Dan juga selanjutnya untuk Bianca dan juga Agatha, kalau tadi kan Felita udah sempat ngomongin nih soal chart pattern, terus gitu juga fundamental, technical, dan lain-lain. Nah, kalau di NFT sendiri gimana sih cara tahu, misalkan nih, wah ini in the future bakalan tinggi nih floor price-nya, mungkin Agatha dulu boleh jawab. Ya, sebenarnya hampir sama kali ya, cuma ada banyak banget faktornya gitu, karena kalau NFT itu kan balik lagi ibaratnya tiap bisa bukan company ya, tiap brand, tiap nama itu kan mereka punya roadmapnya masing-masing gitu. Jadi tiap NFT mereka punya roadmap gitu, dan ada yang ada utility-nya, ada yang emang hanya misalnya emang fokus di artnya doang gitu. Jadi untuk ngelihat gimana kapan floor price-nya naik, balik lagi itu kita harus ikut research juga, pelajari kayak pergerakannya dia gitu. Kayak contoh join Discord-nya, lihat apakah dia bakal ada news yang emang cukup besar untuk mengangkat floor price-nya gitu. Apakah dia menjalankan roadmap-nya lagi masing-masing itu, dan misalnya dia mendeliver itu, biasa akan ada pergerakan lagi di floor price-nya gitu. Dan sama sih, untuk itu ya juga kita harus ada masuk di community gitu. Jadi intinya sebenarnya kan base dari NFT itu masih community-nya banget gitu. Jadi untuk kita bisa tahu ya kita harus mempelajari lebih dalam juga, baik dari itu utility ataupun community-nya dan pergerakan di dalam NFT itu sendiri. Oke, berarti kalau ibaratkan cryptocurrency ini kan dan juga saham dari global, ibaratnya dari berita-berita global yang menggerakkan. Kalau NFT ini berarti lebih ke komunitasnya yang membuat NFT tersebut bergerak. Ya, bisa dibilang gitu, tapi pasti dia juga ada ininya ya, kayak ada banyak hal, kayak bisa dibilang ada beberapa external factor juga. Misalnya contoh news tadi, kayak beberapa news gitu. Jadi misalnya tahu-tahu ada backup dari misalnya kadang ya kayak ada artis selebriti gitu join NFT-nya, tahu-tahu beli dan hype-in. Ada beberapa influencer juga bikin ngangkat lagi. Cuma biasa untuk kayak ngelihat apakah NFT ini bakal long term atau enggak, balik lagi ke apakah dia menjalankan sesuai dengan roadmap-nya gitu. Karena kan sebelum kita beli biasa kita lihat lagi nih NFT ini tentang apa gitu. Apa sih promise dia? Research dulu, kayak jangan asal beli kan. Jadi kita tahu juga kayak ini nih visi dari NFT ini tuh apa, dan perjalanannya akan dibawa kemana gitu. Apakah dia akan mendeliver semua janjinya atau dia ya tadi rakpul gitu, cuma begitu minting selesai udah hilang gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi Oke, mungkin Bianca mau nambahin sekaligus mau ngasih tips juga nih untuk para wanita yang baru pengen terjun ke dunia NFT. Mungkin untuk begin with, aku bisa kasih tips kalau NFT ini kan sangat amat
high risk investment dan juga mungkin risk profile untuk masuk ke NFT harus lumayan tinggi ya bisa dibilang, karena memang deg-degan nih bisa 10 kali lipat which is to the moon gitu kan, atau bisa tiba-tiba jadi nol gitu kan. Jadi NFT itu memang sangat amat kalau kita bilang kalau dari investasi lumayan investasi yang paling high risk gitu. Tapi in terms of project, pastinya kalau kita sekarang biasa di teman-teman NFT pasti kalau project apa, pastinya kalau encourage project blue chip gitu kan, yang kita bilang project-project yang udah ketahuan. Tapi sayangnya project blue chip itu ya secara capital atau secara harga itu kan udah nggak selalu accessible untuk retail atau masyarakat besar gitu kan ya. Jadi price-nya udah tinggi duluan ya. Iya, jadi susah ya mau masuk kalau kadang-kadang blue chip project untuk teman-teman wanita yang baru mau masuk gitu kan. Tapi kalau aku ngelihat NFT investment yang paling bagus apa sih? Sebenarnya balik lagi NFT itu kan kalau kita di dunia bisnis biasa gitu ya, ini kan seperti kayak crowdfunding ya. Jadi kayak, aku mau bikin project, terus yang nge-fund itu follower atau komunitas aku gitu kan ya. Jadi yang harus dilihat siapa? Ya pastinya yang harus dilihat foundernya atau timnya yang ngerjain ya kan. Jadi whether ini kedepannya orang-orang ini ngejanjin ini bisa nggak ya ngejalanin roadmap tadi seperti Agatha udah bilang. Jadi pastinya kembali ke founder dan orang-orang yang menjanjikan kedepannya ini project bisa maju atau tidak. Terus juga kedua dilihat dari komunitasnya. Kalau kita lihat komunitasnya dari pertama percaya banget sama project ini, mau maju bareng, itu kan kelihatan ada kayaknya ada chance nih, kan? Terus abis itu ya for sure, abis itu of course do your own research kan, di semua ini going back untuk harus riset sendiri juga, follow Discord-nya, Twitter-nya, dan lihat again roadmap yang dijanjikan masuk akal tidak, timnya kredibilitasnya ada atau tidak untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi menurut aku memang gampang-gampang susah ya untuk find the right NFT investment atau the right NFT project. Tapi memang harus, menurut aku another important thing pastinya be a part of the community, NFT community. Kalau teman kamu ada yang udah mulai main NFT, mungkin sering nanya-nanya. Kalau sama-sama perempuan mungkin minta bantuan atau guidance gitu. Jadi itu kan mungkin kalau sama teman kan lebih enak juga gitu. Untuk ngobrol, untuk tukar pikiran, untuk nanya kira-kira oke nggak nih? Mungkin orang yang udah lebih terjun lebih duluan kan jam terbangnya udah lebih ada juga untuk bisa melihat apakah kesannya project ini mungkin nggak ya Rakpo walaupun nggak 100% benar. I see, wow, tipsnya sangat detail sekali. Terima kasih sekali Bianca. Waduh, ini sebenarnya Feni masih pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama Cuai, sama Felita, sama Agatha. Tapi sayangnya ini kita udah harus closing, kita sudah di akhir diskusi. Sebelumnya mungkin kita harus foto bareng dulu kali ya, karena foto zaman sekarang ini virtually. Jadi Feni akan hitung bersama-sama, kita langsung senyum ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi terima kasih sekali atas waktunya, atas obrolannya pada sore hari ini untuk Cuai, untuk Felita, untuk Agatha Carolina, dan juga untuk Bianca Belnadia. Sukses selalu untuk semuanya dan sehat selalu. Semoga terus menginspirasi para wanita yang ingin terjun dalam berinvestasi, entah di saham, entah di kripto, NFT, atau berinvestasi apapun. Selamat sore untuk semuanya, dan semoga saja diskusi pada sore hari ini di panel diskusi yang ketiga ini bermanfaat untuk Nanobyte Squad, dan semoga saja semakin berani lagi untuk berinvestasi, karena tadi juga kita sudah diberikan berbagai tips oleh para pembicara kita.